Salam jumpa Sobat Mancing. Pada kesempatan kali ini Ulam Kencana hadir dalam format yang berbeda. Bersama saya Didi Rahmanto dalam playlist baru bertajuk Cerita Mancing. Dalam tiap videonya kami akan menyajikan kepada Anda berbagai informasi yang lebih komplit. Mulai dari review kolam, kondisi lapak, alat yang kami gunakan, umpan yang kami pakai, sistem pemancingan yang diterapkan, tes umpan langsung, hasil hingga analisanya. Semua itu kami kemas dalam sebuah video dengan format storytelling. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Let's go. Pada video cerita mancing pertama kali ini, saya akan membahas pengalaman mancing saya beberapa hari yang lalu. Tepatnya di Kampung Sidoaras, Lampung Tengah, yang berjarak kurang lebih 15 km dari kota Metro via jalan raya Metro Gotong Royong. Lokasi kolam pemancingan sendiri tidak jauh dari jalan raya yang kurang lebih berjarak 200 hingga 300 meter. View atau penampakan kolam sendiri tidak jauh berbeda dengan kolam pemancingan pada umumnya di Lampung. Dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 10 meter dengan atap pada tiap sesi panjangnya. Posisi mancing sendiri berhadapan di kedua sesi panjang kolam. Hingga lebar kolam dibagi dua dengan sekat pembatas tiap 1 meter di sisi panjang. Hingga keseluruhan lapak berjumlah 50 lapak, namun hanya diisi 48 karena 2 lapak yang paling pinggir digunakan untuk sirkulasi air. Kondisi air berwarna hijau bening, agak pekat dengan aroma air sedikit amis, dengan kedalaman kolam kurang lebih 80-90 cm, dengan blower berada di bawah atau di dalam air. Sementara paralon yang ada di tengah itu hanya sebagai pembatas area mancing saja. Sistem pemancing kali ini adalah sistem mataan, yaitu tiap pemancing berhak mendapatkan Rp25.000 tiap 1 ekor ikan yang berhasil didapatkan, tapi terbatas pada 48 ikan pertama. Untuk selanjutnya yaitu ikan ke-49 dan seterusnya hanya berhak membawa pulang ikan tanpa reward Rp25.000. Tiket per peserta Rp60.000 mendapatkan 1 kg ikan untuk ditabur, sehingga total ikan taburan 48 kg karena peserta 48 orang. Plus ikan sisa mancing harian di kolam yang kurang lebih ada 50 kg, sehingga jumlah ikan yang ada di kolam kurang lebih ada di kisaran 200 ekor. Yang jika dikomparasikan dengan luas kolam, maka kepadatan persebaran ikan mencapai 4 ekor per lapak. Tidak sedikit, namun juga tidak masuk dalam kategori ikan rame yang sedang-sedang saja. Sedangkan berat satuan ikan per ekor ada di kisaran setengah hingga 1 kilogram. Lumayan besar-besar, walaupun belum masuk kategori indukan. Untuk alat yang saya gunakan, saya memakai joran fiber karbon
150 cm. Two section atau sambungan 2 dengan spinning reel berukuran 2000. Sedangkan senar saya menggunakan mono berdiameter 0,20 mili berkekuatan 6 pons dengan rangkaian 2 mata kail berukuran nomor mata kailnya 5. Untuk umpan pada kesempatan mancing kali ini saya menggunakan umpan simpel dengan media dasar jagung manis yang diparut dan ditumis untuk mengurangi kadar air, serta kroto sebagai sumber protein utama dan amisan tuna kaleng sunbel serta pengeras kinoi susu. Untuk proses pembuatan umpan yang lebih detail bisa dilihat di video dengan thumbnail seperti ini. Atau pada link yang ada di atas. Singkatnya, bahan-bahan yang saya gunakan kurang lebih kandungan protein yang terbentuk dari bahan-bahan tersebut kurang lebih 25% dengan tekstur yang lembut dan cukup bagus, terutama dispersitas atau daya luruhnya yang sanggup bertahan tidak luruhnya kurang lebih 15 hingga 20 menit. Untuk aroma cenderung wangi hanyir, cocok untuk target ikan di atas setengah kilogram. Acara mancing sendiri dimulai pukul 1 siang. Sementara saya berangkat dari rumah sekitar setengah 1 karena memang harus menempuh perjalanan dan untuk mempersiapkan lainnya seperti pendaftaran, pengundian lapak, serta mempersiapkan alat dan umpan yang akan saya gunakan. Untuk lapak sendiri, setelah dilakukan pengundian, ternyata sesi pertama yang berdurasi 1 jam ini saya mendapatkan lapak paling pinggir. Sementara rilis atau penaburan ikan dilakukan 15 menit sebelum acara mancing dimulai di 4 titik dengan tujuan agar persebaran ikan lebih merata. Sesi pertama saya mulai dengan mengaduk umpan yang telah saya kukus dengan menambahkan amisan sunbel kurang lebih 1 sendok makan dan kinoi susu untuk mengatur tingkat kepadatan umpan. Begitu cepatnya respon ikan terhadap umpan ini tidak saya lewatkan begitu saja. Karena itu saya berhasil mendapatkan ikan mataan sebanyak 2 ekor. Tepatnya pada urutan ke-24 dan ke-35. Yang jika dihitung dalam menit kira-kira pada menit ke-4 dan menit ke-6. Di sesi pertama jumlah ikan mataan terangkat sampai dengan habis. Di sesi pertama kita mendaratkan ikan berjumlah 2 ekor. Selanjutnya sampai jam kemudian kita mengadakan undian kembali. Kita dapat lapak di pinggir sisi sebelah kanan. Di sesi kedua ini kita hanya mencari ikan dengan iuran untuk penambahan ikan sekitar 15 ekor atau sekitar 10 kilo dengan iuran penambahan 10.000 per orangnya.
Dan di sesi kedua ini kita mendapatkan 1 ekor. Kita tidak ada uang mataan di sesi kedua. Yang ada hanya pencarian ikan. Sampai dengan selesai kita dapat jumlah total ikan 3 ekor. Kalau ditimbang kurang lebihnya sekitar 2 kilo. Untuk umpan yang kita pakai itu kekurangannya adalah di bagian aroma agak kurang kuat ya. Aroma wanginya agak terlalu kurang kuat karena aroma yang kita ambil hanya dari binder kinoi yang agak sedikit wangi, terus dari vanilinya agak kurang juga, agak kurang wangi karena pemakaiannya kurang lebih banyak, karena targetnya memang agak sedikit ikan besar jadi perlu wangi. Amisnya juga kurang karena kita hanya memakai 1 amisan saja. Untuk strukturnya bagus, untuk pemanggilnya, karirnya agak lumayan bagus, cuman keluruhan di dalam air itu agak lambat, jadi ikan tidak merasa betah atau mungkin kalah dengan aroma yang lain. Jadi ikan tidak berkumpul, hanya ikan lewat saja. Mungkin juga dari pengaruh lapak, karena lapak pinggir ketemu lapak pinggir itu termasuk istilah lapak kuburan dalam setiap pemancing lainnya. Alhamdulillah kita masih bisa mendaratkan itu. Terus untuk yang undian kedua, untuk analisa umpan, kita mendapat 1 ekor karena lapak sisa orang yang di situ orang itu tidak mendapatkan atau tidak mengangkat ikan karena mungkin faktor umpan pemakaian atsiri yang berlebihan atau ada toksin lain yang mungkin memang tidak bisa ikan betah dalam lapak itu. Dan mungkin hanya satu keberuntungan juga kita bisa mendapatkan 1 ekor, karena mungkin juga umpan kita sudah terlalu agak lama, jadi agak basi, agak ada toksin lain karena peralatan kita atau hal yang lain. Tapi wajib kita syukuri bahwa kita bisa mendapatkan 1. Yang paling terpenting dalam membuat umpan adalah antisipasi dan revisi umpan di kolam. Demikianlah cerita mancing edisi perdana kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menginspirasi sobat mancing semua. Salam joran melengkung, salam dari Uka, Ulam Kencana.